Datang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita setelah 2 bulan atau 2 kali pertemuan kami uzur. Malam hari ini kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Darussalam, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini seperti biasa kajian kita di Selasa pekan keempat, kita membahas buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Buku yang kita kaji dari karya beliau adalah buku yang berjudul Syarah Rukun Islam, penjelasan tentang rukun Islam. Dan kita sudah berada pada rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan, mendirikan sholat. Adapun pembahasan sholat yang sudah kita bahas, yang pertama adalah tentang bab 1 berwudu,
Masalah wudhu sudah tuntas. Dan itu panjang sekali sampai beberapa kali pertemuan. Sampai terakhir kalau tidak salah, yaitu kita sudah masuk terakhir itu tentang wudhu, perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Itu ya. Adapun kita lanjutkan di bab 2. Terakhir pertemuan kita itu di bulan April, Bapak Ibu. Tepatnya di tanggal 28 April 2026. Saat itu kita telah menuntaskan bab 2, yaitu tentang mengusap khuf, sepatu atau alas kaki. Mengusap khuf, jadi bagi mereka yang musafir, lalu mereka ketika sebelumnya sudah berwudu, lalu mereka memakai kaos kaki atau memakai khuf, ya, sepatu, maka saat mereka akan mengulangi wudu, maka mereka tidak perlu membuka sepatunya. Cukup dengan mengusapkan bagian atas dari alas kaki atau sepatunya. Dengan syarat sebelumnya dia sudah berwudu. Lalu kemudian batal dan ingin wudu kembali, maka tidak perlu melepas sepatu atau kaos kaki. Cukup diusap saja bagian atasnya. Baik, itu sudah tuntas. Sekarang kita akan masuk yaitu pada bagian yang berikutnya. Masih di bab yang kedua, tetapi bagian kedua. Ya, jadi bab 2 ini ada mengusap khuf dan ada tayamum. Khuf selesai, sekarang kita masuk tayamum. Baik, mudah-mudahan waktunya cukup, karena kalau materi ini tayamum sudah tuntas, maka kita akan masuk ke bab yang ketiga tentang kedudukan sholat di dalam Islam dan keutamaan sholat, gitu ya. Baik, sekarang kita akan masuk di bagian kedua dari bab 2, yaitu tayamum. Nah, untuk materi seputar tayamum ini, di dalam buku ini disebutkan ada 6 poin yang harus kita ketahui. Jadi seputar tayamum ini ada 6 poin yang harus kita ketahui. Apa itu? Saya sebutkan satu persatu kerangkanya, Bapak Ibu. Yang pertama, definisi tayamum. Apa pengertian tayamum? Itu nomor 1. Yang kedua adalah dalil disyariatkannya tayamum. Ya, jadi mana dalilnya kalau tayamum itu disyariatkan? Itu nomor 2. Yang ketiga, sebab disyariatkannya tayamum. Kenapa tayamum itu kok disyariatkan? Kenapa kok tidak cukup dengan wudhu saja? Itu ya, menggunakan air. Kenapa harus tayamum dengan menggunakan debu? Itu ya, baik. Atau permukaan tanah. Baik, itu nanti nomor 3. Nomor 4, kondisi seseorang diperbolehkannya bertayamum. Jadi dalam keadaan apa seseorang itu diperbolehkan tayamum, gitu ya. Jadi kapan seseorang itu boleh tayamum, intinya itu nomor 4. Yang nomor 5, tata cara tayamum, itu nomor 5. Yang nomor 6, yang terakhir seputar tayamum, pembatal tayamum, ya. Apa yang membatalkan tayamum? Baik, kita awali lebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama lebih dahulu, definisi pengertian tayamum. Nah, untuk definisi pengertian tayamum, kami nukilkan apa yang dikatakan oleh para alim ulama di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah di juz yang pertama. Saya langsung bacakan terjemahannya saja, Bapak Ibu sekalian, menghemat waktu. Jadi tayamum itu menurut istilah terminologi, istilah secara syar'i, secara syariat, tayamum itu adalah menyengaja menggunakan permukaan tanah, dengan mengusap wajah dan 2 tangan. Saya ulang, menyengaja dengan menggunakan permukaan tanah, dengan mengusap wajah
dan dua tangan. Lah tangannya itu sebatas apa? Nanti tata caranya. Ini kan cuma definisi dulu ya. Dan dua tangan dengan niat memperbolehkan sholat dan yang sejenisnya. Dengan niat memperbolehkan sholat dan yang sejenisnya. Contohnya, yaitu ketika sholat tidak ada air, maka kita boleh dengan tayamum. Berarti kan ini diperbolehkan. Atau misalnya ketika mau membaca Al-Quran, maka kita kan disyariatkan untuk bersuci, sedangkan tidak ada air, maka kita boleh dengan bertayamum. Jadi bukan hanya sholat, tetapi ibadah-ibadah yang lain. Nah seperti itu. Jadi ini menunjukkan menyengaja menggunakan permukaan tanah. Lah permukaan tanah itu apa saja? Apakah boleh tembok? Apakah boleh lantai? Atau bolehkah dinding? Dan seterusnya. Yang ada di sekitar kita. Nah nanti kita akan jelaskan. Itu tentang detailnya seperti itu ya. Jadi kami ulang, menyengaja menggunakan permukaan tanah dengan mengusap wajah dan dua tangan dengan niat memperbolehkan sholat dan yang sejenisnya. Ya, ibadah yang sejenisnya. Sekarang kita akan masuk pelajaran atau materi yang nomor 2. Dalil disyariatkannya tayamum. Dalilnya saya sampaikan 2. Yang satu dari Al-Quran, yang satu dari hadis Nabi. Jadi supaya imbang, di dalam Al-Quran yaitu disebutkan syariat tayamum, di dalam hadis Nabi juga disyariatkan tayamum. Baik. Saya akan bacakan yang dari Al-Quran, surat An-Nisa, surat nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Ayatnya ayat yang ke-30, ayat yang ke-43. Surat An-Nisa ayatnya 43. An-Nisa 43. Kita dengarkan, sebenarnya ayatnya ada di tengah-tengah. Tapi kita bacakan dari awal saja. Allah Ta'ala berfirman, surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Makanya orang hilang akal, maka dia tidak boleh sholat. Maka termasuk orang gila. Maka syarat sahnya sholat itu kan, orang yang wajib sholat itu kan ada 5 Bapak Ibu sekalian ya. Mereka yang wajib sholat itu kan ada 5 ya. Yang pertama muslim, yang kedua sudah baligh ya, seperti itu. Yang ketiga akil, yang keempat suci dari haid, yang kelima suci dari nifas. Ada tisu ya? Minta tolong tisu ya. Masjid ada tisu? Saya minta tolong. Ya minta tisunya. Baik. Jadi kami ulang, yang wajib sholat itu kan 5 orang. Muslim, mereka yang sudah baligh, mereka yang berakal, ya, terus kemudian suci dari haid dan suci dari nifas, gitu ya. Baik. Makanya anak kecil yang belum baligh, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Sehingga kalau dia tidak sholat, maka tidak berdosa karena belum ada kewajiban sholat. Tetapi jika diberikan tarbiyah pendidikan, diberikan pendidikan sejak dini tentang sholat, itu jauh lebih baik tentunya, supaya dia terbiasa. Termasuk mereka yang gila, hilang akal, karena syaratnya harus berakal. Termasuk mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, gak wajib sholat. Anak berkebutuhan khusus, Down syndrome, maka dia gak wajib sholat ya, karena memang hilang akal. Ya cuman badan doang yang bongsor, tetapi akalnya dalam hal ini tidak. Jadi dalam hal ini dia sudah tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau dia mau sholat, ya nggak masalah. Cuman kalau dia tidak sholat, tidak dosa. Maksudnya begitu. Tidak terkena beban syariat sudah, karena hilang akal. Down syndrome. Termasuk wanita haid, wanita nifas, tidak wajib sholat. Karena syaratnya suci dari haid, suci dari nifas. Nah, termasuk ini. Kita lihat ini. Orang yang mabuk, maka jangan dekati sholat. Ya. Orang yang mabuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Tuh, itu ya. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Tuh jelas, nggak boleh.
Terus, dan jangan pula kalian hampiri masjid ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja. Sebelum kalian mandi junub. Sekarang poinnya di sini, lanjutannya. Adapun, nah ini mulai di sini. Jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, BAB, atau kalian telah menyentuh wanita, maksudnya jima, sedangkan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian. Loh, jelas ono dalile dalam Al-Quran. Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Pertanyaannya, kenapa ayat ini ditutup oleh Allah? Innallaha kana afuwan ghafura. Ditutup oleh Allah, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah itu ya, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka kata para alim ulama, bahwasanya mereka yang senantiasa menjaga kesucian, baik itu dengan air bersucinya atau dengan debu yaitu tayamum, maka Allah ampuni, Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya Bapak Ibu, ya, kemanapun dan dimanapun kita berada, upayakan kita tetap dalam keadaan suci, ya, selalu menjaga kesucian. Jadi kalau tidak dengan air, ya dengan debu. Kalau dengan air namanya wudhu, kalau dengan debu namanya tayamum. Nah gitu ya. Sekarang kita lanjutkan dalil yang kedua, disyariatkannya tayamum. Dalil yang kedua disyariatkannya tayamum ini adalah dalil riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Nomor hadisnya 335. Sahih Bukhari 335. Saya bacakan. Bersumber, ya, 335. Sebentar, kami bacakan langsung aja lengkapnya. Sahih Bukhari 335. Nah ini, bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, aku diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun kepada rasul-rasul sebelumku. Jadi Nabi diberi oleh Allah 5 keistimewaan. Yang mana 5 keistimewaan ini Allah tidak berikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 keistimewaan itu? 1, yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak perjalanan sebulan perjalanan. Bayangkan, jadi dulu orang-orang kafir ketika akan berhadapan dengan baginda Rasulullah SAW, ini belum bertemu, ini akan bertemu, itu mereka sudah ketakutan. Sebulan sebelum ketemu mereka sudah ketakutan. Jadi diberikan perasaan gentar, yaitu perasaan takut di dalam hati musuh Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kami ulang, yang pertama, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Oh, itu istimewa ini. Ini nomor 1. Nomor 2. Nah ini, masuknya di nomor 2 ini nanti dalilnya tayamum itu. Masuknya di sini. Yang nomor 2, ya, sabda Nabi SAW, waju'ilat
wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu shalah falyusalli. Nah, ini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci untuk tayamum. Saya ulang ya. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Jadi bumi, tanah, bumi ini bisa dipakai untuk bersuci, yaitu tayamum. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Jadi intinya Bapak Ibu dalam keistimewaan yang nomor 2 ini adalah di mana saja kita berada, kapanpun itu, kalau sudah waktunya masuk sholat, sholat. Dan untuk bersucinya ternyata nggak ribet. Bumi ini dijadikan oleh Allah untukku sebagai tempat bersuci. Jadi boleh tayamum. Ya. Ada yang tanya kemarin, berarti Ustadz kita ini boleh sholat dimanapun Ustadz? Iya, boleh. Karena bumi ini dijadikan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai tempat sholat dan bersuci. Sehingga kapanpun datang waktu sholat, maka silakan kita sholat dimanapun itu. Hanya saja, nah ini ada komanya, ada komanya. Memang ada dalil Bapak Ibu, ada dalil, ada beberapa tempat yang kita nggak boleh sholat di situ. Ada. Apa saja tempatnya itu? Kami bacakan ya, hadisnya riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saya bacakan, ada beberapa tempat di bumi ini yang kita tidak boleh sholat di dalamnya. Ini misalnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'ati mawatin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat. 7 tempat. Jangan sholat di 7 tempat ini, dilarang. Yang nomor 1, fil masbalah. 1, tempat sampah. Nggak boleh. Nggak boleh sholat di tempat pembuangan sampah, nggak boleh. Terus karena tentunya ini bercampur dengan najis. Ya. Yang kedua, wal majzarah. Apa itu? Tempat penyembelian hewan, nggak boleh. Ya, RPH nggak boleh, rumah potong hewan. Ya, jadi nggak boleh. Termasuk, mohon maaf. Makanya saya pernah menyampaikan materi ini. Ketika Idul Adha sering kali saya ingatkan, hati-hati, terutama takmir masjid. Masjid ini area sakral, maka jangan sampai di dalam masjid ini terdapat bau-bau kotoran hewan atau darah hewan. Ya, makanya pelaksanaan Idul Adha itu kalau bisa jangan diletakkan di area halaman masjid, tetapi di luar masjid karena baunya bisa masuk. Ya, masjid itu harus steril, nggak boleh dapat ada bau-bauan seperti ini, nggak boleh. Jadi misalnya tanah lapang yang kosong gitu ya, mungkin disiapin tenda, lah itu baru boleh. Jangan di masjid sekitar. Yang sering saya saksikan adalah sudah dipotongnya di halaman masjid bagian pendistribusian dan penimbangan dan pendistribusian, serta pemotongan daging yang awalnya potongan besar menjadi potongan kecil. Biasanya ibu-ibu itu yang melakukan. Itu di teras masjid. Biasanya, betul atau tidak? Oh iya, teras masjid digelar, meskipun dikasih terpal. Ya, nggak boleh. Darahnya yang netes, ya, dan seterusnya. Masjid ini steril, tutup. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berikutnya. Lah terus, yang nomor 3 sekarang. Nomor 3. Tempat-tempat yang kita dilarang sholat. Nomor 3. Wal maqbarah, pekuburan. Nggak boleh. Sholat menghadap kuburan. Nggak boleh. Ya, kecuali antara masjid, tembok masjid sama tembok kuburan itu terpisah.
Jadi ada pemisah antara kuburan dengan masjid. Tetapi kalau satu area, ya, maka harus salah satu yang dikorbankan. Katanya para alim ulama, dilihat. Kalau kuburan dulu, baru masjid, ya, maka masjidnya dibongkar. Kuburan punya hak. Tapi kalau masjid dulu, baru kuburan, maka kuburannya yang harus dibongkar. Masjidnya tetap ada. Bagaimana dengan makam Rasulullah SAW? Beda kasusnya. Beda. Itu kan bukan kuburan. Bukan. Kan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi, ini kan tidak jadi satu. Beda dulunya. Kalau mau sejarah lo ya, bicara sejarah. Beda. Ya, rumah Nabi bersama Aisyah dengan Masjid Nabawi. Baik. Di zaman Nabi tidak ada perluasan. Nabi kan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah di mana dia meninggal maka di situ dia dikuburkan. Beda dengan kita. Kita kalau meninggal di rumah sakit ya kita tetap ditaruh dikuburkan di pekuburan. Nabi tidak. Kalau rasul beda. Meninggal di rumah ya rumah itu digali kuburan. Itu hadisnya ada. Hadisnya. Sudah ya. Nabi wafat dimakamkan di dalam kamar Aisyah. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelum wafat wasiat, makamkan aku di samping kekasihku. Maka dimakamkan. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga wasiat, makamkan aku di samping kekasihku dan sahabatku. Maka dimakamkan. Waktu itu terpisah, ada space, rumah-rumah, masjid-masjid. Di zaman kekhalifahan berikutnya, mulai jumlah kaum muslimin semakin banyak, perluasannya tidak mundur ke belakang, melainkan melebar ke samping perluasannya. Karena melebarnya ke samping, nyakup rumah Nabi, masuk. Nah, itu ceritanya. Berarti dari awal tidak ada kesengajaan. Beda dengan di negeri kita. Ya, sudah dibangun masjid, ada lahan kosong, orang soleh, wali meninggal dunia. Untuk menghormati jasa-jasanya, maka dimakamkan di situ. Sengaja ini. Sengaja yang kayak gini. Atau kuburan sudah ada, lalu ada space lahan kosong, dibangunkan masjid. Sengaja. Kalau kuburan Nabi dari awal enggak. Ya, apa enggak sebaiknya kubur Nabi dibongkar? Oh, enggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau dibongkar, dosa. Karena Nabi mengatakan, setiap Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Lah kalau ini dipindah, kita menyelisih ucapannya Nabi. Dosa. Dan Nabi juga mengatakan, setiap Nabi dan Rasul itu dikubur mereka dalam keadaan sholat. Dalilnya sahih. Sholat di dalam kubur. Kayak apa sholatnya? Wallahu alam, ini perkara gaib. Sehingga nggak boleh dikubur. Ya. Terus Abu Bakar wasiat, Umar bin Khattab wasiat, dan rumah bukan kuburan, ada space. Ini rumah Nabi, ini Masjid Nabawi. Ketika perluasan jadi satu perluasan. Baik, bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, jadi beda dengan yang terjadi di negeri kita ya. Jadi kalau ada pembatasnya nggak masalah, tapi kalau nggak ada pembatas, meskipun itu kuburan ada di teras masjid, samping kanan, samping kiri masjid, atau di bagian belakang masjid tidak menghadap ke kiblat, maka selama satu area tidak diperbolehkan kecuali ada pembatasnya. Jadi masjid-masjid, kuburan-kuburan. Baik, jadi itu tempat nomor 3. Makbarah nomor 4. Wa qari'atit thariq. Yang tidak boleh nih sholat di tengah jalan. Maksudnya tengah jalan gimana? Yaitu jalan yang dilalui oleh banyak orang. Nggak boleh. Ya, saya masih banyak melihat masjid-masjid itu ketika menyelenggarakan sholat idnya itu ternyata nutup jalan, nutup jalan. Sedangkan tidak diberi akses orang lain untuk lewat. Sedangkan banyak di antara mungkin kaum muslimin yang tidak ikut sholat,
mereka mungkin karena sakit ingin berobat, atau non-muslim yang ingin keluar masuk ya kompleks tersebut, ini dibendung dan tidak dikasih akses. Sakarepi dewi, ini kezoliman, nggak boleh. Jadi kalau mau ngadakan sholat di tanah lapang aja, jangan nutup jalan. Sekalipun kalau harus nutup jalan, berikan akses ya, tempat keluar masuknya orang. Baik. Jadi itu yang nomor 4. Yang nomor 5, wafil hammam, kamar mandi. Nggak boleh sholat di kamar mandi. Ustadz, dulunya rumah saya itu kamar mandi itu Ustadz. Itu dulu kamar mandi, terus kemudian saya bongkar tak jadikan musola. Berarti alih fungsi. Apa boleh Ustadz? Boleh. Alih fungsi. Fungsinya sudah jadi musola dalam rumah. Masjidul bait, masjid di dalam rumah. Jadi ini yang tidak boleh itu adalah dia masih toilet, kamar mandi, lalu sholat. Apa ada Ustadz orang sholat di toilet? Loh, jangan kaget, mungkin Anda nggak pernah lihat. Kita kalau lihat di Masjidil Haram, yaitu terutama kalau Ramadan, 10 hari terakhir, terutama malam ganjil, terutama malam 27, sudah nggak karu-karuan. Andai kata tempat sholat kita jual, pasti dibeli oleh orang. Siapa yang mau tempat saya sekian juta, dibeli itu sama orang itu. Rebutan, orang kepingin dapat qiyamul lail. Apalagi doanya dari Imam Sesudes. Wah, ini yang dinanti-nanti ini. Seluruh orang Arab masuk Masjidil Haram, full. Radius 5-7 km tutup jalan. Tutup sudah. Gak bisa masuk Masjidil Haram. Sehingga mereka sholatnya eskalator berhenti. Eskalator. Mereka sholat di eskalator. Jadi kalau rokok itu ketemu rokoknya kepalanya, punggungnya orang. Jadi kalau sujud itu gak karu-karuan sudah. Sujud di punggungnya orang. Numpuk. Ya apa? Kayak gini nih. Ya. Sehingga mereka gelar sajadah di toilet. Seret, depannya toilet. Ya bau sengseng ya. Itu. Gak boleh ini sebenarnya. Gak boleh. Ya, mestinya cari tempat lain. Meskipun radiusnya jauh. Jadi itu ya, sholat di kamar mandi. Yang berikutnya nomor 6, wafil ma'atinil ibil, sholat di kandang onta. Nggak boleh. Kalau di kandang kambing malah dianjurkan. Bapak Ibu sudah pernah nyoba sholat di kandang kambing? Loh, dicoba Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ Allah turunkan berkah. Kandang kambing itu. Ya, ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barokah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu berkah. Itu ya. Kenapa kok tidak boleh sholat di kandang onta? Karena kandang onta itu tempat sarangnya jin. Itu ya. Makanya orang kalau habis makan daging onta, wudhunya batal. Jadi makan daging onta itu pembatal wudhu. Kalau susu onta nggak batal. Yang batal cuman dagingnya. Kalau minyak saminnya nggak batal, yang batal dagingnya. Sudah, dagingnya saja, ya. Susunya, minyak saminnya nggak apa-apa. Lanjut terakhir, wa fauqa dhahri baitillah. Yang tidak boleh adalah sholat di atas bangunan Ka'bah, nggak boleh. Jadi di atas langsung atasnya Ka'bah, nggak boleh. Lah kalau sholatnya di lantai 2 Masjidil Haram, nggak apa-apa. Kan bukan bangunan Ka'bah. Yang tidak boleh itu bangunan Ka'bah. Kalau sholat di dalam Ka'bah, boleh. Ya. Bahkan beberapa kepala negara di Indonesia ini juga diizinkan oleh kerajaan Saudi masuk ke dalam Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah. Nabi pun juga sholat di dalam Ka'bah. Boleh. Yang tidak boleh itu di atasnya Ka'bah. Jadi kalau lantai 2, lantai 3, nggak masalah. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Jadi intinya adalah tayamum itu disyariatkan. Dalilnya tadi Sahih Bukhari. Nomor berapa tadi Sahih Bukharinya Bapak Ibu? 335. Ya, baik. Kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau suara saya terdengar parau karena memang saya mendapatkan nikmat sakit ya di tenggorokan saya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3, sebab disyariatkannya tayamum. Kenapa tayamum? Apa sebabnya tayamum itu kok disyariatkan? Sebabnya apa?
Ternyata bisa kita lihat sebabnya itu di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 336. 336. Saya bacakan ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia meminjam sebuah kalung kepada Asma. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pinjam kalung kepada Asma. Ternyata kalungnya hilang. Kalung yang dipinjam hilang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mencari kalungnya Asma yang dipinjam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Gitu ya. Kemudian orang itu menemukannya, ditemukan ternyata. Lalu waktu sholat datang dan mereka tidak membawa air, maka mereka pun melakukan sholat gak pakai wudhu. Ya, jadi ini asal usulnya ceritanya tayamum itu disyariatkan begini. Ya, jadi mereka tidak ada air, airnya tetap sholat, tapi nggak wudhu. Ya, lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Allah Taala menurunkan ayat An-Nisa ayat 43 yang tadi kita dengarkan bersama. Langsung turun ayat. Maka Usaid bin Khudair radhiyallahu an berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, jazakillahu khairan, fawallah ma nazala biki amrun takrahinatu illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimina fihi khairan. Katanya Usaid bin Khudair radhiyallahu an, semoga Allah membalas engkau di sini maksudnya Aisyah. Semoga Allah membalas engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Demi Allah, tidaklah menimpamu suatu perkara yang tidak engkau sukai, melainkan dengannya Allah menjadikan kebaikan di dalamnya untukmu dan kaum muslimin. Ya. Jadi andai kata tadi kalungnya Aisyah itu gak hilang, yang dia pinjam kepada Asma, beliau radhiyallahu anha pinjam kepada Asma radhiyallahu anha, maka tentunya tidak ada syariat, tidak turun ayat An-Nisa 43. Ayat itu turun gara-gara kalung Aisyah hilang, lalu dicari, setelah itu mereka tiba masuk waktu sholat, mereka tidak mendapatkan air. Ya, lalu mereka sholat gak pakai wudhu, gak pakai tayamum. Ya, setelah itu turun ayat tentang tayamum. Masya Allah, nih ya. Baik, itu yang nomor 3. Nomor 4, kapan seseorang itu diperbolehkan bertayamum? Kapan orang itu diperbolehkan tayamum? Ya, jawabannya adalah ada dua. Kapan tayamum itu diperbolehkan? 1, ketika tidak ada air, baik safar maupun mukim. Gak ada air, ya. Lampu mati, PDAM mati, ya, sumur sat, ya, pokoknya nggak ada air ini, ya, air kemasan nggak ada, ya, galon yang selama ini kita siapin kosong, nah ya, nggak ada air, baik safar maupun mukim, maka kalau tidak ada air, maka silakan bertayamum. Nomor 2, alasannya kenapa tayamum itu diperbolehkan. Nomor 2, tidak mampu menggunakan air karena adanya uzur. Tidak mampu menggunakan air karena adanya uzur. Seperti sakit, ya, atau takut penyakit yang diderita bertambah parah, ya. Apalagi dokter menyarankan, Pak, Bu, jangan kena air dulu ya. Nanti akan memperlambat penyembuhannya. Ya, kalau nanti kena air, maka nanti infeksi lagi, misalnya. Maka yang seperti ini tayamum aja, tayamum. Jadi boleh. Atau misalnya karena cuaca dingin, boleh tayamum. Dingin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, mohon maaf ini ilmu harus saya sampaikan, setelah Nabi melakukan hubungan intim sama istri beliau. Nah, maka kondisi Madinah waktu itu dingin sekali.
Sehingga Nabi itu punya kebiasaan, maaf, setelah jima beliau wudhu dulu sebelum tidur. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh tidur dan tidak boleh menyentuh makanan setelah jima kecuali wudhu lebih dahulu. Jadi orang kalau setelah jima ingin menyentuh makanan, wudhu dulu baru makan. Atau setelah jima kepingin tidur melanjutkan, wudhu dulu baru kemudian tidur. Sekalipun tetap tidak dikatakan suci, lawang belum mandi besar, tapi minimal separuh kesucian sudah ia lakukan. Nah itu ya. Lah pada waktu itu Madinah musim dingin, sehingga Nabi meletakkan kedua telapak tangannya di dinding kamar beliau, lalu Nabi bertayamum. Setelah itu Nabi melanjutkan istirahat. Jadi boleh, padahal ada air, cuman kondisi Madinah dingin, maka nggak apa-apa yang seperti ini, boleh. Atau apalagi sakit, ya. Baik, kita lanjutkan. Dalilnya di mana ini? Dalilnya ada beberapa dalil. Di antaranya dalilnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 344. Bukhari 344. Saya bacakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu beliau sholat mengimami kami. Tiba-tiba, nah ini, tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang menyendiri. Lalu Nabi bertanya setelah sholat Nabi tanya, apa yang menghalangimu untuk sholat? Kenapa engkau tidak ikut berjamaah dengan kami? Oh itu ya. Jadi yang lain sholat, laki-laki ini tidak, ya, menyendiri, gak ikut sholat. Apa yang menghalangimu? Laki-laki itu menjawab, saya sedang junub dan tidak mendapatkan air. Berarti setelah jima ini saya sedang dalam keadaan junub dan saya tidak mendapati air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Artinya, gunakan tanah karena itu telah mencukupimu. Gak usah mandi, tayamum aja terus sholat. Wow, ya, gak mandi, tayamum. Ya, ini kalau nggak ada air lo ya, jangan kemudian coba-coba ya. Lu gak apa-apa tayamum itu, meskipun ono banyu sing penting. Enggak. Jadi kalau ada air maka tetap wudu. Ya, kita lanjutkan dikit dalil yang lain. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud nomornya 336. Oh, ini ada cerita menarik ini. 336. Abu Dawud ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, kami keluar dalam sebuah perjalanan. Salah seorang dari kami terkena batu sehingga kepalanya terluka parah. Jatuh, kepalanya kena batu, terluka parah. Kemudian ia bermimpi basah. Lalu ia bertanya kepada para sahabat, apakah kalian melihat adanya keringanan bagiku untuk bertayamum? Aku ini junub, mimpi basah. Apakah ada keringanan? Aku itu bertayamum, nggak mandi. Maka mereka menjawab, teman-temannya menjawab, kami tidak mendapatkan keringanan bagimu, sedangkan engkau bisa menggunakan air. Lawang air ada kok, maka tetap pakai air, nggak boleh tayamum. Kemudian laki-laki itu mandi dan setelah mandi meninggal dunia. Lawang kepalanya terluka, disiram banyu, ya selesai meninggal saking sakitnya ini. Ya, jadi temannya nggak ngasih ruksoh, keringanan. Wong air ada, tetap pakai air. Kecuali air nggak ada, maka boleh tayamum. Mandi, mati orang ini, meninggal. Ketika kami menemui Rasulullah SAW, kami mengadukan hal itu kepada beliau. Marah Nabi, marah. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi? Oh, saya nggak tega bacanya ini. Apa kata Nabi? Qataluhu faqataluhumullah. Ya, mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membunuh mereka semuanya.
nggak boleh. Kenapa mereka ala sa'alu idza lam ya'lamu? Kenapa kalian tidak bertanya jika memang mereka tidak tahu? Fa innama syifaul ya as-su'al innama kana yakfihi an yatayammam. Artinya, sesungguhnya obatnya bodoh itu dengan bertanya. Aku masih hidup, kenapa kok tidak tanya? Mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membunuhnya. Sesungguhnya cukup bagi orang itu bertayamum. Loh, boleh. Karena terluka, nggak apa-apa. Ya, baik dengan tayamum. Apalagi maaf, memandikan jenazah korban kebakaran atau kecelakaan. Ini kalau disiram, selesai sudah. Kenapa? Ada bagian tubuh yang akan ikut larut. Ya, saya pernah disuruh nangani mandikan jenazah, ya. Korban kecelakaan. Ya Allah, sudah. Ini apa ini caranya? Saya minta izin dulu kepada keluarga musibah. Ya apa ini ya? Kepalanya apa? Ya sudah. Sudah ini soalnya ini kena truk ini soalnya. Ya apa ini sudah. Kita tayamumi aja ya. Ini kalau tak siram sama saya, ini akan larut ini ini salah satu jasadnya akan tubuhnya akan larut. Ya sudah Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Ya, memang takdirnya begitu. Ya enggak apa-apa. Ya ditayamumi. Ya, ditayamumi. Kita usap wajahnya sekali pakai debu sama punggung telapak tangan kanan sekali, punggung telapak tangan kiri sekali. Enggak pakai telapak tangan, hanya punggungnya saja. Sekali. Kanan sekali, kiri sekali. Selesai langsung dikafani. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah kayak gini, nggak masalah memandikan jenazah tidak dengan air, tapi dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita dengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan materi yang tersisa, ya. Materi yang tersisa tinggal nomor 5 dan nomor 6. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa tuntas ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ana syahadu. Raditu. Allahumma salli. Allahumma rabbah. Rabbah. Alladhi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang baru saja kita tuntaskan yang nomor 4 ya. Kondisi seseorang diperbolehkan bertayamum. Sekarang kita masuk yang nomor 5 Bapak Ibu. Yang nomor 5, tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Bagaimana bertayamum sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tata cara tayamum untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Tahu bedanya hadas besar, hadas kecil? Kalau hadas besar adalah seperti junub, itu hadas besar ya. Wanita yang haid, itu hadas besar ya. Wanita yang nifas, itu hadas besar ya. Kalau hadas kecil adalah diantaranya adalah BAK ya, BAB ya. Ini buang angin, maaf kentut, itu hadas kecil ya. Baik, maka cara menghilangkannya adalah dengan air, yaitu wudhu, atau kalau tidak ya dengan tayamum. Maka caranya yang pertama ini, tata cara tayamum, niat di dalam hati. Harus niat. Niat ini pekerjaannya hati. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan bacaan lafat
niat secara khusus, nggak ada. Jadi niat itu adalah lintasannya hati. Ya, orang Jawa bilang kerteke hati. Nah, itu ya. Jadi ketika kita dalam keadaan junub atau wudhu kita batal dan kita ingin memperbarui wudhu sedangkan tidak ada air, maka langsung aja Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Di dalam ayat kursi dikatakan ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang di depan manusia dan apa yang di belakang manusia. Besok kita mau ngapain, itu Allah tahu. Siapa di antara kita semua penduduk surga, penduduk neraka, Allah sudah tahu. Ya, sehingga tidak perlu yaitu dibacain niat-niat tertentu, talafuz niat, melafatkan niat, nggak ada, dalilnya nggak ada. Jadi intinya kemantapan hati, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh, Mas Khairul, panjenengan setelah sholat isya mau kemana? Pulang, mana? Mojokerto. Mojokerto, baik. Gak mungkin beliau nanti setelah sholat isya, setelah salam, saya berniat mau pulang ke Mojokerto. Gak usah, ya, selesai. Ya, lawang memang setahap ini sebelumnya beliau sudah tahu bahwa nanti setelah taklim kita balik langsung pulang. Nah, supaya nggak terlalu malam. Ya. Baik, itu yang nomor satu, niat di dalam hati. Yang kedua, membaca Bismillah. Bismillah, tasmiyah, Bismillah, tanpa menyertakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi cukup Bismillah, sama seperti wudhu ya, baca Bismillah. Yang ketiga, nah, menepukkan dua telapak tangan, pada tanah yang bersih sekali tepukan, ya, dengan merenggangkan jari jemari. Jadi menepukkan dua telapak tangan pada tanah yang bersih, jangan tanah yang kotor, tanah yang bersih. Sekali tepuk, ya, sekali tepuk, gitu ya, dengan merenggangkan jari jemari, lalu meniup keduanya, ditiup, debu yang menempel tersebut sudah, lalu mengebutkan keduanya untuk meringankan debunya jika ada. Jadi kalau ditiup kok masih kelihatan, maka boleh dikebutkan, boleh. Ternyata kok masih nempel debunya banyak sekali, gitu ya. Terus yang keempat, mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangannya dan jari-jarinya. Jadi harus rata, ya. Batasnya wajah itu ujung dari tumbuhnya rambut kepala, dahi itu paling atas, ujung tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu, itu batas wajah, atas ke bawah. Menyampingnya anak daun telinga ke kanan sampai anak daun telinga ke kiri. Jadi semuanya harus rata, termasuk kelopak matanya kena. Nah, itu seperti itu. Ustadz, kalau berjenggot apa perlu disela-selahi? Enggak. Itu kalau pakai air wudhu itu disela-sela. Ini bertayamum maka tidak perlu. Ya. Yang terakhir nomor 5, mengusap bagian luar telapak tangan dengan keduanya. Diusap bagian luar telapak tangan, punggung telapak tangan diusap sekali, yang kanan punggungnya, yang kiri diusap sekali. Punggung telapak tangan kiri. Selesai, itulah. Jadi nggak perlu sampai siku, nggak. Itu kalau wudhu menggunakan air sampai siku. Ya, ini tayamum, cukup bagian ini. Nah, seperti itu ya. Baik, dan tidak perlu kemudian dikepalkan seperti begini ya, kayak wudhu kalau kena air ya, nggak perlu. Ya, seperti itu. Baik. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomornya 338. Baik, karena waktunya sudah masuk iqomah, saya lanjutkan dikit saja, kita tuntaskan. Yang nomor 6. Nomor 6 yang harus kita ketahui, ya. Nomor 6, tapi sebelum nomor 6, ya. Pertanyaannya adalah itu ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau itu bukan tanah, ternyata dinding, tembok? Maka jawabannya adalah sah. Tayamum dengan tembok sah, diperbolehkan.
Kita lanjutkan yang nomor 6, pembatal tayamum. Ya, pembatal tayamum ada 2. Ingat-ingat ya, tayamum panjenengan batal karena 2. 1, tayamum dapat batal dengan apa yang membatalkan wudhu. Jadi kami ulang, tayamum bisa batal apa yang menyebabkan wudhu kita batal. Saya tanya, mudah-mudahan masih ingat. Ayo, apa pembatal wudhu? Jadi pembatal wudhu sama dengan pembatal tayamum. Ada berapa yuk? Sudah saya sampaikan ini berkali-kali. Ya, masa nggak dimurojaah? Ya, yang dicatat itu dibaca ulang lagi. Apa pembatal wudhu? Ada 7 pembatal wudhu. Apa saja? Yang pertama, BAK, BAB, buang angin, kentut, maaf, itu nomor 1. Nomor 2, keluar madhi, wadi, mani, itu batal. Ada madhi, ada wadi, ada mani, itu beda-beda. Madhi keluar kalau adanya rangsangan, ya, cairan yang putih lengket, dia bening, itu. Kalau wadi, pertama kali pipis, pertama kali kita kalau pipis keluar, itu biasanya agak keruh keputihan, itu wadi. Sedangkan mani kalau habis melakukan hubungan intim, saat melakukan hubungan intim. Baik, itu nomor 2. Nomor 3, tidur terlelap. Ya, entah tidurnya berdiri, berbaring, ya, rokok, sujud. Ada nggak tidur pas sujud? Ada. Biasanya qiyamul lail kalau Ramadan, imamnya bacaannya panjang sekali, sholatnya panjang gerakannya. Allahu Akbar, sujud. Ternyata di samping, oh turu, batal ini. Batal, apalagi mendengkur sudah. Apalagi bangun dari sujud, di bawah bibirnya ono putih-putihnya, ya wis lah. Ya al-ileru ya. Nah ini nggak boleh, ini batal, jangan diteruskan. Ya, saya sering loh mendapati gini, teman-teman yang itikaf. Ya, jadi dia awalnya selimutan di masjid, habis sholat taraweh, dia habis tadarusan Quran, capek mungkin tidur karena dia itikaf nggak pulang. Ya, sudah ketika jam 1:30 baru ada pengumuman sholat qiyamul lail akan dilaksanakan. Istawu, walatah. Kaget dia, itu langsung diringkesi bantalnya, selimutnya, langsung ikut. Loh, lawang tadi dia, loh. Gak boleh. Banyak gak model kayak gini? Banyak. Ya, nomor 4, hilang akal, gila. Itu wudhunya batal, tayamumnya batal. Hilang akal, termasuk pingsan, mabuk gitu ya. Nomor 5, makan daging onta, batal. Nomor 6, menyentuh kemaluan secara langsung tanpa pembatas. Kulit ketemu kulit, menyentuh. Ya, entah itu pakai bagian telapak tangan dalam ataupun punggungnya, pokoknya menyentuh, batal sudah. Wudhu lagi, tayamum lagi. Ya. Terakhir 7, darah istihadhah, wanita yang keluar darah di luar kebiasaan wanita. Ya, jadi darahnya keluar di luar kebiasaan, dia haid. Di luar kebiasaan, biasanya 5 hari, ini sampai 7 hari, nggak kelar-kelar, berarti istihadhah. Ya seperti itu. Loh Ustaz, apa bedanya sama darah haid? Beda. Kalau haid itu darahnya adalah dia kemerahan, yang merah darah, dan dia tidak berbau. Tetapi kalau darah istihadhah warnanya kehitaman karena darah penyakit ini. Wanita istihadhah itu sering-sering istihadhah, dia itu diganggu jin. Ada dalilnya, diganggu jin. Makanya harus diruqyah. Jangan manggil juru ruqyah, ustadzah atau ustadz. Meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Itu diganggu jin. Ya, lalu darahnya berbau biasanya. Loh Ustaz kok tahu sampai warnanya hitam, sampai kemudian berbau? Gak usah takut. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya adalah bahwasanya kalau darah istihadhah, dia istihadhah, wudhu atau tayamum. Dan boleh sholatnya di jamak, dhuhr asar di jamak, maghrib isya di jamak. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas ya materi kita. Mengusap khuf tuntas, tayamum tuntas. Berarti bulan depan jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, maka kita masuk bab 3. Nah, sebelum saya tutup kafaratul majelis, ya,
Saya perlu sampaikan informasi, insya Allah Bapak Ibu kajian kita di Selasa keempat saja. Jadi kalau tiap bulan biasanya ada Selasa kelima, itu saya sekarang sudah tidak ada. Jadi cukup Selasa keempat saja. Insya Allah Selasa kelimanya sama takmir akan diisi oleh ustadz yang lainnya. Begitu insya Allah ya. Menurut informasi seperti itu. Baik, mudah-mudahan ada maslahat manfaat yang bisa kita ambil, ilmu yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.